untuk sharing ilmu bersama alumni KMK FKG USU. Nah, saya rindu untuk mengajak kakak, abang, dan teman-teman semua untuk open cam atau membuka kameranya agar kita dapat saling berbagi senyum satu sama lain. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri, Kak, Bang. Nama saya Melita Rigan, yang akan memandu acara kita pada malam hari ini. Saya mahasiswa FKG USUS Tambuk 2018, dan saat ini sedang menjalani koas di RSGM USU. Salam kenal ya, Kakak Abang. Pada malam hari ini, kita akan memulai sharing ilmu alumni KMK FKG USU yang ke-11, yang dengan topik gigi tiruan kerangka logam atau GTKL sebagai splinting permanen pada pasien periodontitis stage 3 grade C, yang akan disampaikan oleh abang kita, Dr. Gigi Rio Simanjuntak, MKes, SPP Rio, sebagai narasumber. Shalom Bang Rio, apa kabar Bang? Shalom, sehat. Ya, puji Tuhan Bang. Sebagaimana kita tahu, tahapan perawatan pada pasien periodontitis cukup kompleks pada kondisi pasien yang telah dilakukan terapi inisial, bahkan terapi bedah jika diindikasikan. Jika masih terdapat kegoyangan gigi, maka untuk mendukung kesehatan jaringan periodontal, diperlukan tahap rekonstruksi periodontal berupa pemasangan GTKL yang berfungsi sebagai splint. Splint periodontal itu dapat bersifat sementara dan permanen, di mana GTKL ini berfungsi sebagai splint permanen dan sekaligus menggantikan gigi yang hilang. Nah, sharing ilmu kita pada malam hari ini akan dibagi menjadi dua sesi. Yang pertama, kita akan mendengar sharing dari narasumber kita, dan yang kedua, ada sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Namun, sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertata dari kerjaan surga, terima kasih banyak ya Bapa untuk kasih setia Tuhan yang menyertai kami dalam setiap hal yang kami kerjakan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk pada malam hari ini, Tuhan izinkan kami untuk dapat berkumpul di Zoom ini, untuk melakukan sharing ilmu pada malam hari ini Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus membimbing hati pikiran kami agar kami dapat memahami, dapat mengingat, dan dapat mengaplikasikan setiap hal yang kami diskusikan pada malam hari ini dalam kegiatan kami sehari-hari maupun di klinik kami ya Bapak. Bapak kiranya juga Tuhan yang mengetuk pintu hati saudara-saudara kami yang lain yang belum hadir, begitu juga Tuhan yang pimpin kami agar kami dapat mengingat dalam setiap hal yang kami diskusikan. Begitu juga Tuhan pimpin Bang Rio dalam menyampaikan materi pada malam hari ini. Biarlah Roh Kudus yang memberikan hikmat kebijaksanaan kepada Bang Rio. Tuhan yang melancarkan setiap sharing kami pada malam hari ini. Tuhan yang memberikan kelancaran baik dari sinyal maupun setiap hal alat yang kami gunakan. Bapa, banyak hal yang kami perbuat, baik kami sadari maupun tidak sadari yang tidak menyenangkan hatimu ya Bapa. Kami mohon ampun, tolong kiranya Engkau ampuni kami agar kami layak dipanggil sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih banyak ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum narasumber kita menyampaikan materi, saya akan membacakan daftar riwayat hidup abang kita selaku narasumber kita pada hari ini, yaitu Dr. Gigi Rio Simajunta MKes SPP Rio. Boleh di-share screen, Kak, untuk daftar riwayat hidupnya? Atau langsung aja. Narasumber kita hari ini adalah Dr. Gigi Rio Simajuntak MKes SPP Rio. Bang Rio lahir pada 10 September 1984 di Onanrungu. Beliau sudah beliau sudah mempunyai istri dan dikaruniakan 3 orang anak. Untuk riwayat pendidikan Bang Rio menempuh pendidikan eh, dasar di SD Negeri 173168 Kenapa Onanrungu dibuka? pada tahun 90 hingga 96. Pada tahun 96 hingga 99, Bang Rio Jangan belakang kali kau. menempuh pendidikan di SLTP Negeri 2 Sipahutar. Pada tahun 99 hingga 2002, beliau bersekolah di SMU Swasta Katolik Trisakti Medan. Dan tahun 2002 hingga 2008, Bang Rio menempuh pendidikan
dokter gigi di FKGU Sumedang. Dan pada tahun 2014 hingga 2016, Bang Rio mengambil Magister Kesehatan Masyarakat yang berjurusan Administrasi Rumah Sakit di FKMU Sumedang. Dan pada tahun 2019 hingga 2022, beliau mengambil pendidikan dokter gigi spesialis periodontia di FKGU Sumedang. Untuk riwayat pekerjaan, pada tahun 2009 hingga 2011, Bang Rio bekerja di Puskesmas Garoga, Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara. Pada tahun 2011 hingga 2019, Bang Rio bekerja di Puskesmas Huta Baginda, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Pada tahun 2012 hingga 2019, beliau bekerja sebagai dosen biomedik Akademi Keperawatan Tapanuli Utara. Pada tahun 2023 hingga sekarang, beliau bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung, dan pada tahun 2019 hingga sekarang, Bang Rio juga bekerja di praktik mandiri. Untuk riwayat organisasi, pada tahun 2014 hingga 2017, Bang Rio aktif sebagai Ketua PDGI Tapanuli Utara. Pada tahun 2017 hingga 2019, beliau merupakan beliau aktif sebagai Komisi Pasutri PAK Perkantas Toba. Pada tahun 2022 hingga 2024, beliau merupakan PR Perkantas Toba, dan dari tahun 2017 hingga sekarang, Bang Rio merupakan Sekretaris PDGI Tapanuli Utara. Dari tahun 2023 hingga sekarang, Bang Rio merupakan IP Rekomda Medan, dan tahun 2024 hingga sekarang beliau aktif melayani sebagai seksi diakonnya HKBP Tarutung Kota. Untuk presentasi dan publikasi ilmiah pada daftar riwayat hidup Abang, banyak kita dapati publikasi dan presentasi yang dilakukan Bang Rio, diantaranya pada acara kegiatan Bali Periodontic Science dan Pasar 2020 yang berjudul Dentin as a Bone Graft, Material in the Treatment of Periodontal Tissue Regeneration, a Review. Lalu pada eh, terdapat juga proceeding book, yaitu di kegiatan Dr. Clinical Periodontology Update tahun 2021, di mana judul proceedingnya adalah Platelet-Rich Plasma Application Strategy and Combination with Biomaterials in Periodontal Tissue Regeneration Therapy. Selain itu juga Bang Rio ada mengikuti kegiatan Sulawesi Periodontic Conference Makassar 2022 yang berjudul Comparison of Four Modified Method of Ligation Induction of Periodontitis in Vista Red Model atau pilot study. Dan juga Bang Rio pernah diundang sebagai guest lecturer FKG USU di Medan pada tahun 2024 yang berjudul Perubahan Jaringan Periodontal dan Pertimbangan Perawatan Periodontal pada Pasien Geriatrik. Tanpa membuang waktu lagi, saya serahkan kegiatan kita selanjutnya kepada Bang Rio. Bang Rio dipersilahkan, Bang. Rencana aku ikut ini Kian kalau mau belajar mau nugas kamu, cuman ya udahlah. Ya, terima kasih teman-teman semua, kakak, abang, alumni, PAK, KMK USU. Eh, Shalom bagi kita semua. Shalom, ayo. Ya, salam jumpa kembali dengan saya, terutama senior-senior saya. Terima kasih juga atas undangan dari panitia dan pengurus PAK, KMK, FKG USU. Saat ini saya mau berbagi buat kakak abang yang senior. Saya bukan menggurui, saya mohon bimbingannya juga nanti. Kita sharing bersama. Saya mau sharing tentang pengalaman saya dalam menangani pasien. Memang judul ini saya ambil tentang splinting ya, tetapi pada diskusi kali ini saya sebenarnya mau fokus ke perawatan periodontal secara komprehensif nanti, mulai dari tahap awal sampai rekonstruksi di GTKL sebagai splinting. Oke, ini topiknya tentang gigi tiruan
kerangka logam atau GTKL sebagai splinting permanen pada pasien periodontitis stadium 3 grade C. Nah, sebagai pendahuluannya, saya mau menyampaikan apa sebenarnya splinting itu. Seperti kita ketahui, splinting itu adalah secara umum ya di kedokteran umum juga ada splint. Dia adalah suatu alat yang digunakan untuk melakukan imobilisasi atau memfiksasi bagian-bagian tubuh pasca terjadinya injury ataupun keadaan yang sakit. Nah, kalau pada periodontal splint itu diartikan sebagai alat dental yang digunakan untuk menjaga besok malam tuh kita keadaan gigi-gigi kita itu supaya dia tetap pada posisinya secara fungsional. Jadi bagaimana gigi-gigi kita ini dapat kita gunakan berfungsi untuk terutama untuk pengunyahan yang nanti akan secara umum akan mempengaruhi keadaan tubuh kita secara umum. Secara biologi keuntungannya itu adalah yang pertama dia mengurangi tekanan pada periodontal yang berlebihan dan juga menjaga gigi kita itu supaya tetap lentur atau dia dapat kembali pada posisi semula setelah digunakan dalam proses pengunyahan. Kemudian dia secara natural mengembalikan fungsinya dari tilting yang abnormal dia supaya dia diarahkan ke dapat menerima tekanan vertikal dari proses pengunyahan itu sehingga akan berfungsi secara baik secara biologis dan juga untuk kesehatan rongga mulut dan periodontal secara khusus. Nah, prinsipnya adalah dia splinting yang kita buat itu dia harus stabil dan efisien dan juga dapat di repair secara mudah oleh kita. Kemudian dia juga harus dapat secara baik kontrol plak dilakukan oleh pasien. Jadi splinting itu tidak mengganggu pasien itu untuk membersihkan rongga mulutnya. Kemudian dia juga tidak menghalangi kita sebagai dokter gigi untuk melakukan pembersihan atau oral hygiene pasien di praktek-praktek kita. Kemudian dia juga tidak mengiritasi jaringan lunak. Kemudian dia secara estetik dapat diterima karena sekarang ini terkadang fungsi memang yang terutama, tetapi pasien juga memikirkan keadaan estetiknya. Kemudian untuk setiap gigi-gigi yang goyang itu minimal harus ada dua gigi yang tidak goyang atau yang sehat sehingga dia splint ini dapat bekerja dengan lebih maksimal. Klasifikasinya secara umum itu ada 3, di mana ada namanya temporary splint. Dia dapat digunakan di bawah 6 bulan dan ini fungsinya dia dilakukan pada perawatan periodontal yang aktif. Misalnya pasien itu pertama kali datang dalam keadaan gigi goyang, kita akan takut kan melakukan scaling atau root planning pada pasien tersebut. Jadi supaya lebih aman, kita melakukan splinting dulu, yaitu namanya temporary splint. Kemudian ada namanya provisional splint, ini dilakukan untuk mencapai diagnostik yang lebih pasti. Nah, jadi pada saat perawatan kita melakukannya sampai nanti kita dapat menemukan diagnostik yang pasti untuk melakukan terapi selanjutnya. Kemudian ada yang namanya permanent splint, inilah yang splinting yang jangka panjang dan ini digunakan tanpa batas waktu dan bisa dia dilepas ataupun secara cekat diletakkan di rongga mulut pasien. Saya mau menjelaskan sebagian tentang temporary splint. Mungkin kita udah sering tahu, bahkan udah melakukan splinting di rongga mulut. Tapi mungkin secara teori, siapa tahu masih kurang atau udah lupa gitu ya. Saya mau mencoba berbagi tentang pembagiannya. Ada yang namanya removable, tapi yang temporary splint, kemudian ada yang fixed. Yang removable ini udah ada namanya occlusal splint, ada yang namanya
Hawley, ini sering dipakai di ortodontik. Kemudian yang fix itu ada yang namanya intrakoronal dan ekstrakoronal. Intrakoronal maksudnya diletakkan di dalam gigi, bukan di luarnya. Kalau ekstrakoronal di luar gigi, tanpa mengganggu lapisan-lapisan gigi itu. Yang intrakoronal sering ini udah dapat kita lihat di layar, tapi yang paling sering kita pakai itu adalah yang composite, menggunakan resin atau yang pakai wire ataupun fiber. Kemudian di ekstrakoronal yang paling sering kita lakukan itu yang menggunakan wire dan diaplikasikan menggunakan ETSA dan composite resin, terutama yang sering paling aman dipakai itu yang flowable. Kemudian ada juga beberapa kasus yang memakai composite resin aja dengan enamel etching untuk kasus-kasus tertentu, terutama emergency. Bahkan ada juga yang menggunakan bracket dan wire. Nah, untuk yang ini ada namanya, tadi ini penjelasan lebih lanjut tentang yang ekstrakoronal dan intrakoronal. Ini yang ekstrakoronal, dia dapat kita buat memakai wire ini dengan diameter wire-nya ya sampai 0,3 mm. Kemudian bisa juga memakai night guard untuk yang pasien-pasien yang mengalami bruxism. Karena yang pasti kalau kita melakukan splinting biasa pada pasien yang bruxism itu akan memperparah. Kemudian ada yang namanya kita menggunakan composite resin dengan wire ataupun tidak pakai wire, atau ada juga yang memakai fiber sekarang karena lebih estetik. Kemudian yang internal splinting itu intrakoronal itu menggunakan composite resin ataupun disertai dengan wire ataupun fiber ya. Kemudian saya mau menjelaskan sedikit tentang penyakit periodontal seperti yang kita ketahui dan kita alami di praktek kita saat ini. Ini adalah kondisi yang paling sering kita jumpai. Jadi pasien gitu datang, kita harus dapat mengidentifikasinya apakah dia dalam diagnosis gingivitis ataupun periodontitis. Nah, di mana penyakit periodontal ini terjadi akibat adanya akumulasi plak, kemudian dia mengiritasi gingiva sampai hilangnya jaringan ikat ataupun tulang alveolar. Sehingga hal ini akan memicu terjadinya mobilitas gigi yang merupakan proses patologis. Nah, mobility gigi ini pun ada dia apa namanya ya, derajat-derajat kegoyangannya dari yang paling ringan sampai yang parah. Dan kalau sudah seperti ini biasanya keluhan utama pasien yang datang itu adalah ketidaknyamanan, terutama ketika makan. Kalau misalnya giginya goyang masih sebagian-sebagian atau dalam grade yang masih ringan, dia mungkin akan biasa-biasa aja. Tetapi kalau sudah sampai dia mengganggu makan atau malah sudah menimbulkan abses periodontal, dia akan datang. Terutama di daerah saya di Tapanuli Utara ya, kebanyakan seperti itu masih terjadi. Akhirnya fungsi pengunyahannya akan terganggu. Dan beberapa pasien ada juga yang mengeluhkan faktor estetik, tetapi biasanya ini pasien perempuan biasanya. Dan ini akan terjadi dan mengganggu psikologis pasien sampai batas tertentu, di mana dia tidak akan sanggup lagi sehingga mencari pertolongan kepada kita dokter gigi. Dan di sini kita harus mampu mendiagnosisnya apakah mobility yang terjadi ini reversible ataupun irreversible. Dan ini akan menjadi titik awal kita untuk melakukan terapi tahap awal pada pasien ini. Ini ada kasus pada pasien berusia 44 tahun. Ini pasiennya masih tergolong muda sebenarnya, 44 tahun, tetapi kebanyakan kasus itu terjadi pada pasien-pasien pralansia yang 50 tahun sampai 60 tahunan yang sudah lansia. Keluhan utamanya adalah banyak karang gigi
pada pasien ini karang giginya kebanyakan di posterior, di rahang atas, kemudian berdarah saat menyikat gigi dan goyang di posterior. Dan ada juga giginya yang ompong sehingga dia sudah mengalami kesulitan untuk mengunyah makanan. Dan akibat ada yang edentulus di sini, pasien ini jadinya memiliki kebiasaan buruk yaitu mengunyah satu sisi dan ini yang memperparah juga keadaan rongga mulutnya. Ini adalah foto sebelum perawatan. Kalau kita lihat sebenarnya dari segi kalkulusnya tidak terlalu banyak, tetapi giginya goyang, terutama di rahang atas. Kemudian kita melakukan pemeriksaan objektif dari medis umumnya, kita dapatkan dalam keadaan baik. Kemudian ginggivannya kita melihat pada gigi 14, 13, 25, dan 23 ada resesi gingiva kelas 1 Miller. Kemudian pada gigi 17, 27, dan 36 ada lesi purkasi tetapi masih derajat 1. Kemudian pada giginya yang gigi 17 itu terdapat mobility derajat 1, gigi 27 mobility-nya derajat 2, kemudian ada 16, 15, 24, 26, dan 46 yang edentulus. Kemudian gigi rahang bawah anterior crowded, dan gigi 25 dan 27 mengalami migrasi patologis. Akibat keadaan rongga mulutnya sudah pernah kehilangan gigi yang sudah lama. Selaput lendirnya secara umum normal, perlekatan frenulumnya juga kita lihat normal, tension testnya juga negatif. Dan secara umum oral hygiene-nya dalam keadaan baik. Ini adalah pemeriksaan Ronsen-nya panoramik. Kita dapat melihat giginya sudah mengalami ini migrasi patologis. Jadi ini sebenarnya 126-nya sudah nggak ada. Ini 27-nya sudah mengalami migrasi patologis. Dan inilah keluhan pasien yang paling tidak nyaman di gigi 26 ini. Ini secara klinis 28-nya tidak kelihatan, tetapi di radiografinya seperti ini posisinya salah, tetapi secara klinis pasien tidak mengalami keluhan. Jadi kita setelah itu kita mengetahui etiologi utamanya adalah dental biofilm. Kalau mungkin senior-senior atau yang seangkatan dengan saya di S1 sering kita disebut plak bakteri ya. Tapi sekarang ini Kak Abang sudah jurnal-jurnal terbaru sudah menyatakan etiologi utama itu dental biofilm yang menjadi nanti bakteri-bakteri rumahnya gitu. Kemudian etiologi pendukungnya ada kalkulus, subgingiva dan supragingiva dan subgingiva. Kemudian ada dentulus yang tidak diganti, ada radix, migrasi patologis, traumatik oklusi, terutama di gigi yang migrasi patologis tadi, adanya maloposisi gigi, adanya karies, dan kontrol pasien yang tidak adekuat. Dari hasil pemeriksaan ini, kita lihat, kita simpulkan bahwa pasien menderita periodontitis lokalisata stage 3 grade C. Ini adalah klasifikasi terbaru Kakak Abang, ada klasifikasi penyakit periodontal tahun 2017 yang sudah diterbitkan oleh AAP. Pengklasifikasiannya sudah seperti ini, jadi tidak seperti kita dulu lagi. Saya mau berbagi sedikit tentang klasifikasinya, bagaimana cara menentukan stagingnya. Kalau dulu kan ringan, kayak sedang, parah gitu, sampai moderat gitu. Kalau sekarang ini udah lebih ke arah stage 1, stage 2, stage 3, dan stage 4. Dia kalau misalnya pemeriksaan kita, ini adalah kehilangan perlekatannya. Atau nanti dari pengukuran kedalaman pocket. Kemudian ini secara umum stage 1 dan stage 2 ini dia kehilangan tulangnya adalah horizontal. Tetapi di stage 3 dia sudah ditambah adanya kehilangan tulang yang vertikal. Sorry, tadi stage 1, stage 2 horizontal.
Ini yang ketiga, stage 3 sudah mengalami kehilangan tulang yang vertikal, walaupun pada satu gigi gitu. Jadi kemudian juga ada lesi purkasi, kemudian probingnya sudah lebih dari 6 mm, dan stage 4 biasanya ini lebih parah dari stage 3, di mana di sini memang pasien pun sudah ada masticatory dysfunction atau adanya secondary occlusal trauma. Kemudian di sini udah terjadi bite collapse, dan ini sudah memerlukan apa namanya ya, rehabilitasi pengunyahannya supaya lebih berfungsi otomatis gitu. Kebanyakan sudah seperti ini, sudah mengunyah ke depan atau sudah makan bubur. Nah, dari keterlibatannya, distribusinya itu, perluasannya kita lihat di sini, yang tadi pada pasien ini kan lokalisata. Itu karena memang tidak semua gigi yang terlibat mengalami periodontitis. Jadi di bawah 30%. Jadi kalau di atas 30%, dia sudah di, didiagnosis sebagai periodontitis generalisata. Kemudian gradingnya ada namanya A, B, dan C. Di sini maksudnya progresifnya perkembangan penyakit periodontalnya, apakah lambat, moderat, atau cepat. Nah, di sini kita lihat dari radiografinya, kita dapat mengukur kehilangan tulangnya dibandingkan dengan usia pasien. Jadi pada pasien ini dipilih dia grade C karena memang ini secara klinis kita melihat bahwa eh, kerusakan yang terjadi itu tidak sesuai, tidak sebanding dengan deposit biofilm atau kalkulus yang ada di dalam mulutnya. Tadi dari foto sebelum perawatan kita lihat kalkulusnya tidak terlalu banyak, tetapi kerusakan tulangnya eh, lebih dari 1 gitu persentasi bone loss dengan usianya. Jadi ini kita dapat menyimpulkan bahwa memang perkembangan penyakit periodontal pasien ini tergolong cepat. Ini adalah periodontal chart dari pasien ini. Teman-teman yang memiliki RME PDGI, di situ ada ini chartnya, boleh diisi, tapi memang agak ribet yang isinya. Tapi boleh dilihat-lihat nanti di RME PDGI. Ini kita lihat dari ini bukal palatalnya, dan ini dari lingual bukalnya pada rahang bawah. Jadi kita lihat dari di apa namanya ini kedalaman pocket di rahang bawah ini tidak terlalu banyak bermasalah ya. Tetapi ini sebelum perawatan. Ini prognosisnya secara umum, prognosis pasien secara umum adalah baik. Baik kenapa? Karena memang status periodontalnya dapat kita stabilkan dengan perawatan periodontal yang komprehensif disertai dengan perawatan suportif atau penunjang pada pasien tersebut. Nah, kalau misalnya yang meragukan, misalnya dia pasien itu sudah disertai dengan penyakit-penyakit sistemik, tetapi bisa juga kita kontrol, gitu. Dan kalau yang tidak baik ini biasanya disertai penyakit sistemik yang tidak terkontrol. Jadi pada kasus-kasus pasien saya, contohnya di rumah sakit, biasanya kalau seperti ini dengan penyakit sistemik, saya akan bekerja sama dengan spesialis-spesialis lainnya. Kemudian ada prognosis yang hopeless, ini biasanya giginya memang harus kita cari. Selanjutnya adalah treatment plan-nya. Seperti kita ketahui, fase-fase perawatan periodontal itu ada 4 fase ya. Jadi fase pertama ada dia tahap uh, inisial atau non surgical, sering disebut, atau non bedah. Kemudian setelah itu sebelumnya fase emergensi ada ya, kalau memang pasien punya masalah periodontal secara emergensi. Kemudian fase 1, kemudian kita lakukan evaluasi setelah fase 1, kemudian kita masuk ke fase 4, yaitu fase pemeliharaan. Kemudian setelah ini biasanya kita akan melakukan fase bedah jika memang ada indikasinya, ataupun fase restoratif jika ada indikasinya. Pada pasien ini kita melakukan fase bedah, selanjutnya kita lakukan fase restoratif tadi dengan memasang splinting permanen. Ini dia secara detailnya
yang dilakukan pada pasien ini fase 1 ada scaling DHE. Ini sejauh sekalian kita jangan lupa ya, dental health education itu sangat perlu. Jadi kita harus mengubah kebiasaan pasien yang buruk menjadi lebih baik supaya perawatan kita dapat lebih maksimal. Kemudian kita lakukan scaling root planning, kemudian ada exoradix-nya, kemudian ada caries treatment, dan kita evaluasi. Setelah kita evaluasi, kita masuk ke tahap 4, fase pemeliharaannya, di mana di sini dilakukan kunjungannya bulan depannya untuk tahun pertama, tetapi tahun berikutnya boleh per 3 bulan. Kemudian setelah ini dilakukan, kita melihat di fase 4 ini kita melakukan pemeriksaan yang secara komprehensif untuk menilai keadaan-keadaan yang kita temukan di awal itu apakah ada perubahan, perbaikan, atau malah menjadi lebih parah. Nah, dari hasil itu kita melihat gigi 27 yang lain sudah mengalami penurunan kedalaman poket. Hanya di gigi 27 yang masih bermasalah dan mobility-nya tidak berkurang. Akhirnya kita melakukan kuretase pada gigi 27 di sini. Kemudian bulan berikutnya kita merencanakan pemasangan GTKL sekaligus menggantikan gigi-gigi yang hilang pada rang atas, dan pada rang bawah kan kita ada cabut gigi 46 yang sudah radix, dan pada rang bawah ini diagnosis secara khususnya di rang bawah memang tidak mengalami periodontitis kebanyakan. Jadi kita melakukan di sini hanya pemasangan jembatan adhesif di gigi 46. Kakak abang dan adik-adik semua, seperti kita ketahui, fase 1 yang tadi non bedah itu tujuan utamanya adalah mengeliminasi atau menghilangkan etiologi penyebab utama tadi, mikrobial, dan juga faktor-faktor yang berkontribusi untuk penyakit gingiva dan periodontal itu, supaya tidak semakin meluas gitu. Itulah sebenarnya utamanya di fase 1 ini. Kita harus menghilangkan faktor etiologinya. Makanya di fase 1 ini sering disebut namanya dia terapi inisial, terapi awal, atau terapi non-surgikal, atau terapi cause related, ataupun terapi etiotropik gitu. Jadi semua di sini faktor penyebab. Nah, apa yang kita capai dari fase 1 ini sebenarnya adalah good oral hygiene. Jadi pasien itu harus memang benar-benar memahami, mengerti, dan melakukan bagaimana good oral hygiene itu. Supaya kita mendapatkan permukaan gigi yang licin gitu, yang halus, yang smooth, bebas dari kalkulus, plak, stain, ataupun other irregularities. Misalnya ini akibat permukaan gigi yang kasar, akibat banyak hal gitu. Itu harus kita hilangkan. Dan kita juga harus melakukan prosedur kontrol plak yang adekuat di rumah. Jadi memang pasien itu harus kita ajari cara-caranya supaya berhasil gitu. Dan kita harus melakukan manajemen atau memperbaiki faktor-faktor lain yang secara lokal yang berkontribusi. Misalnya menghilangkan complete removable of calculus. Jadi kadang beberapa pasien saya temukan misalnya datang ke rumah sakit dengan rujukan dari teman-teman GP, sudah dilakukan pembersihan karang gigi, tetapi memang secara kalau saya lihat masih belum komplit gitu. Jadi kadang saya harus mengulang kembali, terutama di subgingiva. Jadi apalagi kalau misalnya pasiennya dengan hipersensitif, itu biasanya lebih gampang itu kalkulusnya muncul. Jadi memang harus dilakukan secara komplit pembersihan karang giginya. Kemudian kita melakukan correction or replacement dari restorasi yang ada atau prostetik yang ada. Karena itu juga menjadi faktor penyebab oral hygiene-nya buruk. Kemudian kita melakukan restorasi pada karies. Kenapa kita melakukan restorasi pada karies? Karena memang karies sebagai retensi makanan. Dan kalau retensi makanan ini, ya oral hygiene-nya akan buruk. Apalagi kalau misalnya kariesnya sudah disertai dengan nyeri
atau sudah sampai ke pulpa infeksinya. Akhirnya pasien akan menghindari kan mengunyah di situ. Akibat dihindarinya, oral hygiene akan lebih parah di situ. Kalkulus akan menumpuk, plak juga akan menumpuk. Jadi kita harus melakukan manajemen karies di situ. Kalau misalnya dia harus dirawat endo, setidaknya kita lakukan dengan apa namanya ya, pengobatan sementara dan juga kita melakukan penutupan karies sementara, misalnya menggunakan kafit gitu. Intinya pasien tersebut dapat mengunyah di gigi tersebut. Kemudian kita juga melakukan ini karena crowded juga kan salah satu faktor lokal yang untuk memperparah penyakit periodontal itu. Jadi memang kalau ada masalah ortodontik kita rujuk ke ortodontis. Kemudian misalnya ketika ada food impaksi, ini juga kasus sering saya jumpai di mana dirujuk dari teman-teman GP karena tidak sembuh-sembuh. Jadi ini memang harus kita selesaikan supaya penyakit periodontalnya dapat berhasil selesai tuntas. Kemudian occlusal trauma. Ini juga menjadi faktor yang memperparah dan jika terus-terus ini akan merusak dan ini akan mempercepat kegoyangan pada gigi. Kemudian ekstraksi pada gigi yang hopeless, misalnya pasien sudah ada di situ radix atau nekrosis yang sudah parah, ketika memang prognosisnya hopeless, yang kita lakukan aja ekstraksi supaya oral hygiene pasien dapat terjaga dengan baik. Dan juga kita memberikan obat-obatan antimikrobial maupun yang lokal maupun yang sisa sistemik. Itu di fase 1. Kemudian di fase bedah, di fase 2, apa yang goalnya di sini? Jadi di sini kita sudah menyelesaikan fase 1. Harusnya ketika fase 1 kita selesaikan dengan sempurna, kita tidak akan melakukan fase bedah sebenarnya. Tetapi ketika kita menjumpai pocket masih bertahan di situ, berarti memang ada hal-hal yang harus kita perbaiki dengan pendekatan bedah periodontal untuk mengeliminasi atau menghilangkan pocket tadi. Karena pocket itu akan menjadi awal dari bakteri untuk berakumulasi, akhirnya akan memperparah penyakit periodontal. Jadi tujuan yang kedua selain untuk mengeliminasi pocket tadi adalah mengoreksi kerusakan morfologik atau anatomik pada gigi tersebut. Sehingga itu akan mempermudah plak akumulasinya, akumulasi dari plak tadi. Dan juga kalau misalnya ada masalah estetik. Jadi ada dua hal di sini. Yang pertama secara fungsional, yang kedua secara estetik. Ini adalah evaluasi setelah fase 1 tadi, kita udah bersihkan, dan gigi yang radiksnya sudah kita cabut. Di sini memang masih ada kariesnya itu ya, di gigi 3-6, tapi di fase ini belum kita lakukan, karena pasien tidak mengeluh sebenarnya, tetapi setidaknya dia masih makan, tetapi pada fase maintenance nanti akan kita lakukan manajemen karies. Nah, kemudian pada rencana perawatan GTKL-nya, kita akan memikirkan desain GTKL-nya. Intinya di sini kita harus memikirkan GTKL-nya itu yang sehat gitu, sehat untuk jaringan periodontalnya. Jadi yang kita lihat itu secara biologisnya jarak dari konektor mayornya itu tepinya itu harus ada. Jadi dia memang tidak langsung dia melekat atau menekan ya. Kemudian ginggivannya tidak boleh tertutup sama sekali semuanya. Jadi kita lakukan pembebasan di situ. Kemudian secara aspek kenyamanannya kita harus memikirkan iritasi, tidak mengiritasi dan tidak menjadi perangkap bagi makanan. Contoh-contohnya banyak ya, sesuai dengan kasusnya berbeda-beda nanti. Kalau misalnya ada torusnya, misalnya torusnya dibebaskan. Kemudian aspek statis dinamisnya kita dapat melihat dari sisi distribusi gaya.
kestabilan gigi tiruannya, dan kontak rapat GTKL-nya dengan gigi asli, dan adanya efek splinting yang terjadi. Jadi harus kita pikirkan ke situ. Mulai dari perluasan platnya, dari pirantinya, kemudian aspek estetisnya, cangkulan tidak terlihat, ya. Jadi secara estetis kalau bisa memang karena ini kan logam, jadi kurang sebenarnya estetisnya, tetapi kita dapat meminimalisasi. Lebih lengkapnya sebenarnya ini di teman-teman prostodontis lebih menguasai gitu, tetapi kita eh, di periodontia itu harus memahami ini karena memang rekonstruksi periodontal di fase 3 itu kita memikirkan ke arah sini untuk yang permanent splinting. Ini sebagai informasi aja jenis-jenis platnya ya. Pada rang atas ada yang full, ada yang strap, ada yang double palatal bar, ada yang plat berbentuk U. Ya, jadi ini platnya yang warna ungu. Kemudian ini adalah yang warna merah, ini adalah akriliknya, dan ini anaserum. Ini di rahang bawah ada lingual bar, ada double lingual bar, ada lingual plate, ada labial bar. Ini indikasinya sesuai dengan keadaan mobility di gigi tersebut. Dan ini kalau misalnya yang paling atas ini sesuai dengan misalnya lebar vestibulum di rahang bawah. Jadi misalnya kalau lingual bar, kalau misalnya yang pendek vestibulumnya sesuaikan gitu supaya tidak mengiritasi lidah. Ini sebagai informasi juga bahwa ketika kita mau memikirkan untuk melakukan printing menggunakan GTKL, kita harus tahu konektornya seperti apa kita pemilihannya, kemudian konektor mayornya ya terutama, kemudian ini meletakkan retainernya sama seperti prinsip di GTSL akrilik sebenarnya. Ya. Jadi di sini efek splintingnya yang harus kita pikirkan. Gigi mana yang mobility, terutama mobility 2 ini. Nah, pada pasien ini sebenarnya ketika udah fase maintenance gitu ya, mobility-nya udah rata-rata berkurang menjadi mobility 1. Tetapi memang pada gigi 27 ini yang migrasi tadi masih tidak bertahan jadi mobility 2. Dan ini udah berkurang sebenarnya, kenyamanan pasien udah lebih baik karena traumatik oklusi di regio ini sudah kita hilangkan, tetapi kita memikirkan untuk jangka panjang supaya tidak relapse. Ya, jadi ini contoh desainnya ya. Ada yang hitam ini adalah jenisnya platnya. Ini saya pakai yang strap, single strap, atau yang middle single strap. Nah, ini yang di rahang bawah, dari hasil pemeriksaan pada gigi-gigi ini, dia sebenarnya tidak terlalu bermasalah, pokoknya stabil setelah di maintenance di kunjungan fase 4, tapi kita harus tetap memikirkan pengunyahan pasien ini supaya hygiene-nya bagus. Kita harus memasangkan gigi tiruan. Di sini dipilihkan karena satu gigi dan gigi yang jadi penyangganya ini sehat, jadi dipikirkan untuk adhesif, jembatan adhesif, karena dia minimal preparasi, jadi tidak banyak dipreparasi dari giginya ini. Ini adalah GTKL, frame GTKL pada pasien tadi. Ini di modelnya dan ini waktu try-in ke pasien. Kemudian setelah udah cocok ini frame-nya ini, baru kita menyusun anase. Ini adalah pemasangannya. Iya. Jadi memang ini agak nampak sebenarnya, tetapi pasien ini tidak terlalu bermasalah dan ini kita udah diskusikan dari awal, jadi tidak apa-apa. Dan ini adalah pemasangan adhesif bridge yang di rahang bawah. Ya, sekian teman-teman, adik-adik sejawat semua dan juga kakak abang senior yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang.
nanti kita diskusikan bersama. Sekian saya kembalikan ke moderator Meli. Terima kasih banyak Bang Rio untuk paparan materi yang sangat menarik dan bermanfaat ini. Pada saat ini kita memasuki sesi diskusi. Saya persilahkan Kakak Abang untuk bertanya dengan raise hand, lalu membuka mic-nya atau boleh melalui kolom chat. Dan ini Bang Niko sudah raise hand, boleh silakan Bang bertanya secara langsung. Selamat malam Bang Rio, mohon izin Bang bertanya Bang. Halo, ya silakan. Ya Bang, maaf Bang, lagi nggak kondusif lagi di jalan. Izin bertanya Bang, menarik Bang, sangat bagus presentasinya Bang. Cuman satu yang Niko penasaran Bang, untuk memang kasus yang riwayat mobility ya Bang ya, pasiennya. Apakah mungkin Bang setelah dilakukan eh, splinting dengan menggunakan GTKL itu dia bisa kembali normal gitu Bang, apalagi dengan pasien yang sudah resesi seperti itu Bang. Seperti itu. Kemudian juga yang satu lagi Bang, apakah memang kalau udah kita identifikasi dengan diagnosa, oh ini mobility gitu atau resesi, apakah opsi GTCL-nya itu udah wajib GTKL ya Bang ya? Nggak akan bisa lagi kita pakai akrilik atau valpas seperti itu Bang ya? Atau alternatif lain Bang? Terima kasih ya Bang. Apakah suara saya kedengaran? Oke, Oke, ya Bang, makasih Bang Rio. Mohon arahannya Bang. ya. Eh, jadi apa ya? Tadi tentang penggunaannya apakah bisa maksimal ya setelah dipasang splinting gitu. Sebenarnya tadi kan kita melihat mobility-nya itu apakah dia bisa kembali atau tidak. Ketika gigi kita mengalami inflamasi peradangan, biasanya gigi kita juga akan tetap mobility. Akhirnya, jadi ketika kita pemeriksaan, akhirnya kita melakukan perawatan, kalau radangnya dihilangkan, etiologinya dihilangkan, biasanya dia akan tidak mobility. Tetapi pada kasus-kasus dengan kehilangan tulang, terutama kehilangan tulangnya udah banyak, dan juga ada masalah tadi tiltingnya udah nggak benar, atau migrasi patologis, biasanya fungsi pengunyahannya itu eh, akan tetap menjadi terganggu ya. Dan seperti kita ketahui, mobility-nya pun kalau misalnya terutama di mobility 2 atau mobility 3, biasanya itu jarang itu bisa ke mobility 1. Tetapi supaya tidak memperparah, apalagi dia sudah mobility 2, sudah baik gitu, supaya tidak kembali dia ke mobility 3, kita harus eh, menjaga kestabilan dari gigi tersebut. Jadi splinting ini kita lakukan supaya tekanan okusal ketika makan dia akan terdistribusi ke gigi-gigi yang lain. Jadi dia tidak hanya fokus kepada gigi yang sudah mobility tersebut. Akhirnya memang dia akan tetap kuat gitu. Selain itu, eh, selain untuk menjaga supaya tidak memperparah, fungsi pengunyahannya akan eh, baik karena memang pada dasarnya pasien ini sudah ada kehilangan gigi yang edentulus. Kalau seandainya giginya lengkap, kita akan memilih splinting yang lain, jenis yang lain. Misalnya tadi pertanyaannya juga tadi apakah akrilik atau valpas. Jadi kalau akrilik dan valpas tidak disarankan ya karena eh, daya ungkitnya kan beda gitu. Kenapa GTKL dipilih? Karena memang platnya itu yang dari metal itu lebih kaku, lebih rigid dia. Sehingga tekanan pengunyahan pada gigi sebelah pun akan dapat disalurkan dengan baik oleh plat itu ke seluruh gigi. Kalau akrilik kan kebanyakan ada ungkitan ya, belum lagi eh, apa ya, apa namanya ya, retainernya kan dari kawat, dari segi diameter juga berpengaruh. Kemudian valvlas itu tidak disarankan. Kalau misalnya ada yang motility tidak disarankan sebenarnya. Itu kan memperparah. Itu sih kayak. Mohon izin menanggapi Bang. Kebetulan Ya. ini Bang, dalam 1 bulan terakhir ini, Niko udah ketemu 2 kasus yang serupa dia Bang. Saya lihat sama polanya.
pasien ini dua jenis kelamin yang berbeda. Satu wanita sudah menopause, satu pria yang ingin menikah sekitar umur 30-an. Kasusnya sama-sama edentulus, Bang, edentulus anterior, namun karena sudah kehilangan gigi yang sudah cukup lama, jadinya pasiennya jadi deep bite, Bang. Pada akhirnya gigi antagonisnya itu menyentuh dengan linggir seperti itu, Bang. Nah, untuk kasus seperti itu, Bang, masih bisa nggak, Bang, ditangani dengan GTKL ya, Bang, ya? Atau memang harus implan atau ada alternatif lain, Bang? Makasih, Iya, Bang. jadi kalau misalnya dia memang sudah ada masalah orto di situ ya, deep bite-nya, sebenarnya itu juga harus dikoreksi. Jadi kegoyangannya itu karena apa? Kalau karena deep bite, kayaknya nggak mungkin ya. Deep bite kan menggigit dia ke arah gingiva ya, malah ada iritasi di situ. Atau bisa juga karena sudah kehilangan tulang di rahang atas itu, jadi goyang dia. Saya kurang bisa sih membayangkan ya yang di atas karena penyebab mobility ini banyak sebenarnya. Yang pasti kalau misalnya fase satunya sudah dilakukan dengan baik, kita dapat memilih juga kalau misalnya dia tidak mau atau tidak kita tidak mengarahkan untuk ke splinting permanen untuk sementara sampai diagnostik kita fix tercapai, kita juga malah bisa melakukan jenis splinting yang lain di situ. Tetapi jangan lupa etiologi utamanya itu harus kita cari, harus kita temukan dia. Itu rasanya ya. Nanti boleh diskusi secara pribadi atau ngirim foto pasien gitu. Makasih banyak, Saya Bang, boleh ya. kasih. Lumayan tercerahkan ini, Bang. Makasih banyak ya, Bang. Iya, iya. Ya, Bang. Makasih. Tuhan berkati, Bang. Terima kasih Bang Niko, Bang Rio. Untuk selanjutnya ada ini Bang, ada masukan dari Kak Yosida Pinam di kolom chat untuk lebih estetik pakai clear clamps di gigi anterior Bang katanya. Untuk Dokter Gigi Hana, untuk Kak Hana juga ada bertanya Bang. Shalom Dok Rio, terima kasih presentasinya yang sangat informatif. Izin bertanya, apakah ada antibiotik yang bisa kita pakai ke dalam gingiva apabila terjadi bleeding pasca scaling untuk mempercepat healingnya? Terima kasih sebelumnya, God bless. Boleh em, dibantu sharing tentang pertanyaan Kak Hana, Bang? Iya. Sebelumnya terima kasih. Siapa tadi Dek, yang ngasih bilang yang itu yang di anterior? Kak Yosida Pinem, Bang. Iya, terima kasih. Ya, itu memang apa namanya itu ya. Sekarang ini kan untuk mencapai keadaan estetis dari gigi tiruan banyak hal yang dilakukannya. Yang akrilik yang transparan pun sudah ada. Jadi bisa jenis-jenisnya kita ubah. Atau GTKL frame ini pun sudah ada yang digabungkan dengan Kalpas gitu. Jadi GTKL frame-nya tetapi di atas biasanya kan akrilik. Ada juga yang Kalpas. Ada yang sudah dikombinasikan supaya tidak eh, terlalu jelek kelihatannya atau supaya estetik. Biasanya di seperti saran yang tadi. Begitu. Jadi kalau saya biasanya yang penting desain awalnya saya buat karena jujur aja sebenarnya saya tidak terlalu menguasai karena pilihan-pilihan plat ini sangat banyak sebenarnya. Yang penting prinsip utamanya kita tahu mana gigi yang harus kita fiksasi, mana gigi yang harus sebagai penjangkar kita tahu, kita pilih di situ. Saya biasanya berdiskusi dengan Dr. Safrinani biasanya untuk memfikskan mana desain yang layak untuk pasien tersebut. Teman-teman misalnya kalau eh, ada seperti ini kasus, boleh juga kurasa di lab uji usu ya. Dr. Safrinani sangat baik menjelaskan di situ dan memberikan arahan. Kemudian untuk Dr. Hana, ya Dr. Hana prostodontis ya. Kita sempat ketemu waktu residensi. Kita satu angkatan di USU. Halo Kak Ana. Shalom, Rio. Iya, Maaf ya, keluar sedikit pertanyaannya nih. iya, iya nggak apa-apa Kak. Iya Kak, ini biasanya kalau misalnya untuk scaling aja nih berarti ya Kak ya. Ya, mungkin pasca paksa ekso yang berat lah ya, yang traumatiknya berat sekali. Ada nggak ya?
Kalau biasanya sih pengalaman saya ya, Kak, biasanya untuk perdarahan saya biasanya sesuai dengan apa namanya pemilihan anestesi sih, saya usahakan di situ dulu. Kemudian biasanya meminimalisasi trauma. Kemudian kita memberikan, kalau saya biasanya kalau misalnya perdarahannya sudah agak masif, biasanya saya langsung aja melakukan open flap atau langsung disuturing Kak, biar lebih aman. Apalagi kalau kita udah apa namanya ya Kak ya, biasanya pasien-pasien ke kita kan sudah lebih banyak dari rujukan biasanya. Jadi kadang dari teman-teman GP sudah dilakukan berbagai hal. Tapi kalau misalnya pasca scaling, biasanya kita kalau saya memberikan yang ada kandungan asam hyaluroniknya Kak. Atau mungkin apa namanya ya, merek-mereknya Genzigel gitu lah mungkin Kak. Oh Intinya iya, ada kandungan hyaluronic acidnya Kak. iya, iya. Tapi itu sih yang untuk membantu sebenarnya tetapnya di tindakan kita Kak, yang paling utama. Kalau Iya, iya. ya itu, tapi kalau antibiotik Kak, antibiotik kan karena infeksi Kak, biasanya ada juga secara lokal Kak. Dijual di pasaran juga ada metronidazole gel, ada juga doxycycline gel. Eh, Kalau kemarin saya di USU saya mencoba tetracycline gel, cuman memang sediaan pasarannya nggak ada. Oke, Iya, oke, oke. Terima kasih. ya. Makasih Sama-sama ya, Kak Rio. Hana. Oke, oke. Siap-siap. Terima kasih Kak Hana. Untuk Kakak Abang, apakah ada lagi pertanyaan yang untuk kita bahas pada malam hari ini? Apakah ada Kakak Abang? Bang Rio, ada pertanyaan dari Bang Niko. Alveol efektifkah untuk menghilangkan nyeri untuk operkulitis, Bang? Dari Bang Niko, Bang. Pertanyaannya. Iya. Oke, ini lebih ke arah orangnya individualis, kayaknya individualnya ya. Kalau saya pribadi, saya nggak memakai itu lagi. Jadi kalau misalnya ada kejadian seperti itu, saya lebih memikirkan bagaimana proses healingnya itu eh, dapat terjadi dengan baik. Jadi kalau misalnya operkulitis itu maksudnya yang kayak perikoronitis ya Niko ya. Iya bang, untuk perikoritis bang, misal pasien mau kita lakukan operkulektomi kan bang, cuman lagi Hmm. masa-masa inflamasi kan, itu sebisa mungkin kita hindarkan tindakan bang. Jadi kan untuk mengatasi nyerinya sebelum dikasih obat yang per oral itu kadang Niko suka bingung bang. Kalau saya kasih Alveojil, ada yang mereda, ada juga yang nggak sama setiap orang efeknya bang. Jadi itu gimana ya kalau untuk topikalnya bang? Lebih bagus apa ya bang? Iya. Kalau untuk yang Kalau saya radang-radang gitu bang, pada gusi bang. ya, kalau saya tetap faktor penyebabnya harus kita cari. Jadi ketika ada gigi 38 atau 48 yang paling sering ya mengalami seperti itu biasanya terpicu kenapa dia sampai meradang, itu pasti karena ada retensi makanan di situ, retensi plak di situ. Di awal memang tidak terlalu masalah, tetapi ketika di akhir-akhir itu akan menumpuk, akhirnya menjadi inflamasi. Inflamasi yang ringan tidak diselesaikan, makin besar. Akhirnya apa yang terjadi? Belum lagi diperparah oleh kontak dengan gigi rahang atas. Itu akan terjadi radang yang sangat besar. Dan ini kalau sudah sampai agak
parah, bisa sampai apa namanya ya, kesulitan membuka mulut pun bisa. Jadi ini kasus emergensi ini. Kalau saya biasanya kita akan melakukan debridement di lokasi itu tanpa anestesi kalau bisa, tapi kalau seandainya tidak sanggup boleh di anestesi. Kemudian lakukan pembersihan di situ, di spooling, terutama di operculumnya. Instrumen kita bisa itu masuk, tapi pelan dibuat. Eh, ketika spooling pakai spuit berisi chlorhexidine dengan tekanan yang pelan, kemudian disapukan dengan kasa boleh, intinya supaya bersih. Kemudian kita juga harus mengedukasi pasien supaya menjaganya, karena kan kita tidak bisa melakukan bedah dalam keadaan inflamasi. Jadi kita harus menyampaikan ke pasien supaya dia menjaga oral hygiene-nya. Itu sudah kita bersihkan, kemudian ajari pasien untuk membersihkan dengan hal yang sama di rumah, resepkan chlorhexidine, berikan anti radang, berikan anti nyeri, berikan juga antibiotik secara sistemik. Jika ada antibiotik lokal boleh, tetapi dengan chlorhexidine itu udah cukup membantu, dengan catatan jangan langsung dibuang ketika pasien kita ajari untuk berkumur, ditahankan dulu di situ dalam beberapa detik, 20-30 detik sebelum tidur. Jangan lupa ingatkan sesudah itu jangan lagi makan. Masalahnya kan sering pasien-pasien kita sikat gigi malam, habis itu masih makan. Jadi kadang tidak selesai. Akhirnya ketika datang beberapa hari kemudian, kita pun tidak berani kan untuk melakukannya. Kalau misalnya kita lakukan, nanti akan terjadi bleeding yang sangat hebat di situ. Jadi kalau saya memang eh, beberapa pasien yang sudah dari GP, biasanya setelah saya lakukan seperti yang saya jelaskan tadi, dan misalnya juga beberapa hari kemudian belum juga sembuh, biasanya saya tetap melakukan operculektomi, tetapi memang dengan anestesi yang agak jauh dari lokasi inflamasinya. Ya, jangan lupa kita juga harus menilai keadaan gigi yang impaksi atau embedded. Kalau misalnya dia vertikal itu lebih aman. Tapi kalau seandainya dia mesioangular atau horizontal, itu akan tetap menjadi masalah. Jadi disarankan untuk melakukan orontektomi. Iya, tapi kalau memang vertikal giginya dengan operculektomi biasanya akan aman. Oke, Baik Bang Rio, apakah cukup jelas Bang Niko? Atau ada yang mau ditanya lagi Bang? mungkin tambahannya ya, buat Niko. Jadi kalau prinsip saya gini, ketika misalnya ini lari dari topik misalnya ya tentang dry socket ya contohnya ya, dry socket. Banyak nih ke rumah sakit rujukan mengalami dry socket. Biasanya kalau dulu-dulu kan Alfogio ya, teman-teman sejak saya juga masih ada memakai, tetapi ada juga yang berhasil gitu. Tapi secara pribadi saya memang tidak memakai itu. Saya intinya saya akan membersihkan daerah inflamasi tersebut, saya akan open flap, saya bersihkan semuanya dan jangan ada eh, apa ya eh, granulasi-granulasi di sana, harus bersih. Kemudian kita tutup, kita jahit. Biasanya itu dengan steril seperti itu biasanya lebih cepat sembuh dia. Jika flapnya kurang cukup, biasanya kita lakukan open flap yang modifikasi supaya flapnya bisa minimal dia kalau tidak tertutup semua minimal dia mendekati. Dan setelah itu kita harus edukasi pasien supaya menjaga. Itu contohnya ya Dokter Niko. Jadi kalau untuk apa namanya perikoronitis itu nggak usah di saran saya alkohol nggak usah dimasukkan. Oke, Berarti yang penting kita harus sebersih-bersihnya untuk debridement gitu ya, Dok ya. iya setidaknya inflamasinya hilang dan dilanjutkan nanti ya. Oh, untuk resep obatnya, Dok, bagusnya apa ya, Dok ya? Antibiotiknya. Amox Metro kah, Dok? Atau boleh dikombinasi, Iya. Dok? Sebenarnya standarnya iya penicillin itu amoxicillin juga bisa.
Kalau misalnya untuk apa ya, bakteri-bakteri yang anaerob boleh metronidazole. Kalau misalnya dia sudah sampai ke jauh infeksinya, mungkin sudah kurang ini ya, kurang bisa ya. Tetapi ketika pasien belum pernah mengkonsumsi obat itu aja kasih. Tapi kalau dia sudah pernah tetapi tidak berkurang, mungkin bisa dinaikkan ke clindamycin misalnya. Tetapi intinya pasien ini harus ditindaklanjuti setelah itu supaya tidak resisten. Hmm, Wah, makasih banyak ya ilmunya ya, Dok ya. Oke. Oke Bang, selanjutnya ada Dokter Gigi Karyaman Samosir. Boleh bertanya Kak secara langsung ke Bang Rio? Baik, sorry ya off cam dulu ya, Dek Rio yang ganteng. Janganlah Bang, on cam lah, Aku lagi apa ini? biar nampak wajah Bang. Ya baru pulang itu soalnya. Oke, Oke. dari aku simak memang ini cukup menarik ya dan yakin saya banyak sebenarnya kasus-kasus begini di apa namanya di baik di rumah sakit, di klinik atau di praktek pribadi lah. Nah pengalamanku sendiri kalau misalnya kasusnya ini kebetulan ketemu banyak. Eh, ya kasus-kasus yang periodontitis sayangnya itu hanya ada satu gigi, dua gigi gitu. Dan biasanya yang aku temukan ini gigi anterior. Sebetulnya pasiennya tidak ada riwayat sistemik sebetulnya. Nah, splinting yang paling tepat dan terus kira-kira berapa lama kita melakukan eh, apa namanya treatment root planningnya untuk kasus itu, apakah cukup sekali atau kita evaluasinya bagaimana? Kemudian splintingnya selama ini yang abang lakukan itu hanya ya di bonding lalu apa namanya di ETSA di bonding lalu pakai glue atau pakai komposit yang packable itu untuk karena cuma dua gigi jadi agak terbiasa juga menggunakan wire ya hanya begitu saja. Jadi kira-kira saran yang terbaiknya itu di kasus-kasus seperti karena hanya satu gigi dua gigi gitu loh itu sering ketemu. Kira-kira saran terbaiknya perawatannya kasus seperti ini bagaimana? Ya memang kalau secara mekanis memang sudah di root planning lah. Ya menurutku sih udah ini, tapi saya nggak tahu juga mengevaluasinya ya karena nggak bidang video. Mungkin bisa diberikan saran terkait ini. Oke, langsung saya jawab ya, Meli. Ya, eh, pengalaman saya aja ya Bang. Karena sebenarnya kalau untuk Nah iya iya. kasus-kasus ya, kalau kasus-kasus periodontitis ini Bang, kita harus melihat kondisi secara umumnya. Karena mulai dari analisis subjektif dan objektifnya. Jadi ya kalau seperti ini misalnya gigi sentralis ya Bang ini ya, memang kalau misalnya untuk yang kasus-kasus emergensi dia lagi sakit biasanya saya pun kadang melakukan hanya dengan etching dan resin composite yang flowable. Tapi kan untuk sementara aja itu Bang, karena itu juga kita takutkan akan menjadi mengiritasi atau malah menjadi retensi makanan yang berparah pasien itu. Ya. Kemudian ada juga splinting-splinting yang ekstrakoronal kita lakukan dan memang itu tadi seperti dijelaskan hanya sementara ya provisional. Tetapi pada pasien-pasien terutama di sini di daerah sini misalnya kan Bang dari segi biaya juga pas-pasan karena splinting itu ditanggung BPJS Bang kalau di rumah sakit kami. Jadi kita lakukan splinting dengan wire ekstrakoronalan itu biasanya tetap dilakukan seperti itu, Bang. Tetapi saya akan menyuruh pasien datang 3 bulan ke depan. Kemudian selama 3 bulan itu ya hanya di evaluasi atau di follow up-nya itu nanti tindakannya ada nggak atau bagaimana rencana tindak lanjutnya pada saat misalkan kunjungan setelah 3 bulan itu? Iya, kalau seandainya memang istilahnya tidak masalah, biasanya dengan seperti itu pasien sudah akan lebih nyaman itu karena memang tekanan okklusal kan sudah terdistribusi di situ. Tetapi kalau misalnya ada gigi yang hilang, kalau bisa dipikirkan ke arah sana, Bang, GTKL. Tapi kalau seandainya tidak, ya kita harus meninjau lagi kerusakan tulangnya, penyebab mobility-nya seperti apa. Apakah memang gigi tersebut prognosisnya memang masih layak untuk dipertahankan atau memang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan. Itu harus
Biasanya kalau saya Bang jujur-jujur aja ke pasien. Yang penting kita lakukan fase awal, kemudian ke depannya harus saya jelaskan apa berikutnya. Di rekomedik tuh nanti pasiennya tuh yang mau didaftarin harus ditulis nicknya. Iya. Ya enggak lah, kita mah yang dilaporkan nggak usah Ini gimana nih topiknya? Mana ini? Oke, terima kasih. Sangat Iya Bang, iya Bang. penjelasan. Ya. Bang, kalau misalnya pasiennya tidak masalah di dana, ya apa juga boleh Bang, supaya lebih nyaman mungkin yang fiber. Tapi Aduh, dari palato ya. belum terlatih makanya. Jadi pernah lihat di YouTube, tapi maksudnya secara langsung ke pasien belum pernah mencoba, hanya lihat begitu, dan hands on-nya juga belum pernah ikut. Jadi aku nggak berani mengerjakan dan merekomendasikan. Hanya lihat di YouTube. Jadi kalau hanya lihat aja gampang sih ngomongnya pada saat mengerjakan ini. Karena aku lihat di beberapa teman kita juga ada di Aulia itu, biasanya dia harus rubber dam juga. Ya betul juga sih. Boro-boro mau rubber dam itu kan. Ya mengerjakannya masih belum paham. Jadi sementara ini belum. Nanti mungkin kalau dirimu bikin hands on ya ikutlah biar tahu sebetulnya fibernya yang mana, jenisnya DUT atau apa. Karena saya lihat juga beberapa fiber itu juga banyak jenisnya ya, dan nggak paham juga. Jadi mungkin kalau bisa ini diajari mungkin ke depan. Tapi menurut saya itu bagus juga sih, karena memang kasusnya lumayan banyak. Iya, siap Bang. Di sini maksudnya, nggak tahu kalau di kampung kita sana mungkin karena sering makan jagal mungkin kuat-kuat kali giginya ya. Aman lah Iya. itu. Oke, oke Bang. Ya, terima kasih Bang. Masih adakah kakak abang yang ingin bertanya untuk diskusi kita pada malam hari ini? Atau masih adakah yang mau kita diskusikan? Mungkin Bang Meli mau bertanya sebenarnya. Tadi kan dia ada fase 2, fase bedah kan Bang? Itu tadi gigi 26 ya Bang? Kuretase. 27, 27. Oh, 27 ya Bang. Heeh. Terus itu kan kita mau masang GTKL-nya ini Bang, setelah ada perbaikan, misalnya kayak poketnya yang sudah lebih baik, baru dibuatkan GTKL-nya, atau tanpa menunggu perbaikan, tanpa menunggu healingnya, apakah bisa langsung dibuat GTKL-nya Bang? Maksud Meli juga, berapa lama ya Bang? Maksudnya adakah jangka waktunya Bang untuk pembuatan GTKL sebagai splinting ini setelah dilakukan dari fase 1 Bang kayak gitu. Terima kasih Iya, Bang. iya. Jadi ketika kita sudah melakukan menyelesaikan fase 1, kita akan evaluasi seminggu setelah kita lakukan ya. Itu masih evaluasi ya. Kemudian nanti kita catat apa perubahannya ada. Kemudian yang tidak berubah, yang pokoknya kita catatlah perubahan dari setelah kita fase 1 dan evaluasi seminggu setelah itu. Kemudian fase 4-nya kan kita lanjutkan ke bulan depan. Di bulan depan. Jadi memang disitulah kita menilai kontrol plak pasien di rumah sudah baik atau enggak. Kemudian setelah kita 1 bulan itu, kita lakukan pemeriksaan diulang dari awal, kita lakukan evaluasi semuanya secara objektif, kemudian kita nilai mana yang membaik, mana yang tidak membaik. Nah, di situ memang di 27 itu, dia kan sudah miring. Dia sudah migrasi ke arah 26 yang sudah dicabut sudah lama. Kalau secara klinis kita melihat gigi 25-nya sudah kayak hampir rapat ke 27-nya. Tetapi di radiografi kan kita lihat jauh itu. Dan ketika kita melakukan pengukuran pocket, memang dia sudah tidak dalam. Tapi masih ada gitu. Akhirnya waktu itu saya pikir biasanya kan kita kalau misalnya pocketnya 8 sampai 10 kita lakukan bedah flap gitu kan. Kalau itu pasiennya hanya 1 gigi aja yang belum. Akhirnya saya melakukan kuretasi aja. Setelah itu, seminggu kemudian saya evaluasi. Memang tidak terlalu banyak pengaruh, tetapi kita kan sudah bisa memprediksi mobility-nya masih tetap seperti itu. Secara klinis sudah membaik. Pasien juga sudah mulai nyaman mengunyah karena eh, gigi-gigi yang lain kan kita sudah bereskan, radiksnya di sebelah juga kita sudah cabut karena itu kan berpengaruh juga. Tetapi kan mobility-nya masih tetap seperti dari 3 menjadi 2.
yang lain udah berkurang, dia belum. Akhirnya kan kita akan berpikir ke depannya kemungkinan ini akan relapse karena eh, tekanan pengunyahan udah berpusat ke dia karena 1/4 juga sudah hilang. Kemudian di sebelahnya juga di regio 1 di kanan juga gigi posteriornya juga sudah hilang. Jadi kita berpikir ini harus pakai gigi palsu. Seandainya tidak ada mobility, kita akan tetap menyarankan pasien memasang gigi tiruan di situ. Cuman karena dia ada mobility, kita lebih baik memikirkan sekalian splintingnya. Itu sih sebenarnya di sini. Seandainya tidak ada mobility di situ, pada pasien-pasien yang edentulus, kita tetap harus menggantikan gigi yang edentulus menjadi gigi tiruan yang ada di situ. Seperti kita ketahui ketika kita mengunyah secara normal bagus, self cleansing kita juga kan kita dapat mencapainya. Itu sih pertimbangan. Oke, Bang. Terima kasih banyak, Bang. Apakah masih ada kakak abang yang ada dari Kak Citra, Bang? Selamat malam, Bang. Sprinting terbaik yang mana untuk mobility karena periodontitis? Mahalkah GTKL, Bang? Kata Kak Citra, Bang. Pertanyaan Kak Citra, Bang. Iya, Citra, GTKL lebih mahal dari akrilik, lebih mahal dari Valplas. Tapi kita mau mencapai apanya? Distribusi dari tekanan oklusal itu menyebar merata ke seluruh gigi sehingga tidak membebani gigi yang mengalami periodontitis. Itu yang mau dijaga di situ. Ketika pasien memang tidak sanggup ke situ, makanya seperti tadi diskusi dengan Dokter Karyaman tadi, kita juga nggak bisa memaksakan ya. Kita memilihlah mana yang cocok untuk pasien tersebut. Misalnya pasiennya ada BPJS, ya kita cari yang cocok, yang bisa di cover oleh BPJS itu. Tetapi kita harus tetap mengedukasi pasien. Kita harus menyampaikan itu sebenarnya sprinting di kategori mana, sampai kapan bertahan. Jadi kita harus menyampaikan harus ada eh, recall-nya, harus ada kunjungan berulangnya nanti suatu saat kepada pasien itu. Jadi kalau yang terbaik sebenarnya nggak ada yang terbaik apa ya terbaik untuk pasien itu gitu lah. Terbaik untuk umum nggak ada. Dan terbaik untuk pasien itu pun kita kan hanya berusaha ya. Kita hanya berusaha melakukan desain yang cocok untuk pasien itu, yang baik untuk pasien itu. Karena memang eh, proses pengunyahan pasien, proses kontrol plaknya di rumah, itu yang harus terutama dia bisa jaga. Karena ada juga beberapa pasien ketika kita pasang splint yang eh, extracoronal wire, malah memperparah plaknya di situ mengumpul. Padahal tujuan kita kan supaya lebih baik, tetapi malah lebih parah gitu. Ya saya lepas itu, saya ganti. Jadi kadang satu pasien kadang berganti-ganti gitu. Kadang ada yang baik kayak splinting intrakoronal. Cuman memang kan pada gigi yang permukaannya sehat, non karies kan tidak disarankan. Tetapi ketika pasiennya memang ada kariesnya, kalau bisa itu aja, pasang itu aja yang intrakoronal. Jadi sekalian kita menutup kariesnya, kita melakukan splinting di situ. Jadi jenis-jenis splinting ini banyak, mana yang cocoknya aja ke pasien. Begitu Citra. Citra 04 ini kan? Halo Citra. Oh, maaf kalau bukan dia. Iya begitu. Semoga apa eh, cocok lah Oke, jawabannya. Bang. Oh iya Apakah iya iya. masih ada kakak abang yang ingin bertanya? Mungkin tidak ada lagi ya. Mungkin kita cukupkan diskusi kita pada hari ini yang berjudul Gigi Tiruan Kerangka Logam atau GTKL sebagai splinting permanen pada pasien periodontitis grade C.
Semoga diskusi ini dapat diterapkan dan dimanfaatkan di pekerjaan klinik kakak abang. Semoga kita boleh menjadi berkat dan menjadi taat dalam setiap yang Tuhan percayakan. Terima kasih banyak Bang Rio untuk paparan materi yang sangat bermanfaat ini, Bang. Apakah ada Bang closing statement atau yang mau ditambahkan Bang dari diskusi kita pada malam hari ini? Iya, mungkin motivasi aja buat kita semua ya. Jadi teman-teman sebagai sejawat yang sudah ditempatkan di manapun kita berada ya, khususnya seperti saya yang di daerah, saya di Tapanuli Utara, ya kita berusaha untuk memberikan pelayanan kepada pasien, bagaimana supaya dia adalah yang didapatkannya dari kita minimal ada yang berubah sedikit atau ada kenyamanannya yang bertambah sedikit semampu kita gitu. Jadi kita melayani pasien itu ketika dia datang ke kita dengan keluhan giginya, kita memang merawat giginya, tetapi kita tidak boleh berfokus hanya di situ. Kita juga harus memikirkan pasien secara keseluruhan, karena terkadang pengalaman saya, pasien saya dengan masalah gigi ternyata dia ada masalah depresi, jadi kita juga harus diskusikan konsul ke psikiatri, akhirnya pasiennya terselesaikan, ternyata masalah giginya itu karena faktor kecemasan yang berlebihan, jadi kita salah satu supaya kita bermanfaat, kita juga harus aware di situ. Kita harus lebih memperhatikan pasien secara keseluruhan. Jadi bukan hanya melihat keadaan rongga mulutnya aja. Itu saran saya sih. Semoga kita berhasil, sukses dimanapun kita berada. Terima kasih. Baiklah Bang, terima kasih Bang. Ini tiba kita di ujung dari kegiatan seri ilmu kita. Sebelum kita menutup diskusi kita pada malam hari ini, baiklah kita menutup kegiatan ini dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertata kerajaan surga, terima kasih banyak ya Bapa untuk kasih setiamu dan hikmat yang Tuhan berikan kepada kami dalam setiap eh, yang kami bahas pada malam hari ini Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau selalu memimpin kami dalam setiap hal yang kami kerjakan, dalam pekerjaan klinik kakak abang dan yang kami kerjakan, biarlah itu semua dapat menjadi kemuliaan bagi namamu saja ya Bapa. Biarlah Tuhan yang menolong kami untuk dapat selalu mengingat dan dapat memahami apa yang kami pelajari pada apa yang kami diskusikan pada malam hari ini agar dapat kami aplikasikan dalam kehidupan klinik kami ya Bapa. Tuhan, setelah ini pun apapun aktivitas kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menolong kami. Banyak dosa yang telah kami perbuat ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus yang mengampuni kami agar kami layak dipanggil sebagai anak-anak-Mu. Terpujilah namamu ya Allah Bapa, kini sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk kakak abang sudah mengikuti Zoom kita pada malam hari ini. Sebelum Zoom kita berakhir, kita akan melakukan foto bersama. Dimohon kakak abang dan teman-teman untuk membuka kameranya. Untuk kita lakukan sesi foto. Oke. Kita foto. Kita foto dari slide yang pertama dulu. Kak Yosida, apakah ada yang ingin disampaikan, Kak? Terima kasih, Kak. Oke, kita masuk sesi foto dulu ya. Untuk di slide pertama, kita foto 1, bentar ya. Untuk slide pertama kita foto 1, 2, 3. Oke. Untuk selanjutnya di slide kedua, Kak Bang. Ya. Oke, kita foto di slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak kakak abang teman-teman untuk sharing ilmunya pada malam hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.